Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan atau membahas mengenai tax holiday atau libur pajak mungkin ya. Oh iya, libur. Jadi Holiday ya Pak ya? Ya, holiday ya. Kita lagi musim holiday nih. Iya, momennya lebaran, kemarin cuti bersama gitu, holiday ya pasti. Jadi libur, memang benar. Hai kawan pajak semua, selamat bergabung dan selamat bertemu lagi dengan kami di podcast Meja Lipat Mengenal Pajak Lebih Tepat bersama kami penyuluh pajak di KPP Wajib Pajak Besar 3. Izinkan di kesempatan yang baik ini kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, saya Gaib Prabasiwi, penyuluh pajak ahli pertama di KPP Wajib Pajak Besar 3, dan telah hadir di samping saya Pak Johan Arianto sebagai penyuluh pajak madya KPP Wajib Pajak Besar 3. Nah, kalau rekan-rekan pajak mengikuti podcast kita Meja Lipat ini di episode sebelumnya, edisi sebelumnya, kita telah atau pernah membahas terkait dengan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada wajib pajak berupa tax allowance ya Pak Johan ya. Tax allowance ini diberikan kepada wajib pajak di bidang usaha tertentu yang berada di kawasan-kawasan atau daerah-daerah tertentu ya. Iya, betul. Dan ternyata wajib pajak, rekan-rekan pajak semua, ternyata nggak cuman itu loh insentif yang diberikan oleh pemerintah itu. Jadi untuk mempercepat atau menarik investasi dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dan posisinya itu untuk mengembangkan lagi usaha dan perekonomian di Indonesia, ternyata ada temennya tax allowance nih Pak Johan, yaitu adalah tax holiday. Nah, mungkin kita mulai saja nih Pak Johan. Ya, Mas Gaib. Pak Johan bisa jelaskan nggak sih tax holiday ini apa sih Pak Johan? Iya, kasih Mas Gaib. Jadi kawan pajak, tadi telah disampaikan oleh Mas Gaib ya. Jadi banyak fasilitas yang telah diberikan ya. Sebelumnya bahkan kita pernah bahas tax allowance ya. Oh iya. Bahkan sebelumnya pernah ada juga Mas Gaib terkait dengan super deduction. Betul. Ya, baik apakah itu padat vokasi ya, padat karya, vokasi ataupun research and development. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan atau membahas mengenai tax holiday atau libur pajak mungkin ya. Oh iya, libur. Jadi holiday ya Pak ya? Ya, holiday ya. Kita lagi musim holiday nih. Iya, momennya lebaran, kemarin cuti bersama gitu, holiday ya pasti. Jadi libur, memang benar. Jadi tax holiday ini pada intinya adalah fasilitas yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada wajib pajak ya, berupa pengurangan atau pembebasan PPh, pajak penghasilan badan. Nah, ini pengurangan ya Pak. Lebih tepatnya mungkin pengurangan. Nah, nanti kita lihat pengurangannya sampai berapa banyak. Tapi pada intinya diberikan fasilitas untuk penanaman modal baru berupa pengurangan PPh. Itu Mas. Jadi posisinya memang ada insentif lain selain tax allowance, yaitu tax holiday, dan itu berupa pengurangan PPh yang harus dibayarkan oleh rekan pajak semua. Nah, Pak Johan, ini diatur nggak sih Pak? Ada aturannya nggak sih terkait hal ini nih gitu? Jangan-jangan nggak ada aturannya terus kita nggak tahu gitu, atau ternyata ada aturannya dan kita juga nggak tahu gitu. Nah, ini gimana Pak Johan? Jadi pengurangan pajak penghasilan badan ini, fasilitas ini atau tax holiday ini sebenarnya sudah diatur cukup lama, dari sejak tahun 2010 ya. Jadi dengan berupa peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh tahun berjalan. Di situ ada nanti di pasal 29, walaupun masih secara umum ya pengaturannya. Kemudian juga ada perubahannya di PP 45 tahun 2019.
Dan aturan pelaksanaannya yang mungkin kawan pajak harus perhatikan adalah di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pengurangan PPh badan tersebut. Oh, jadi memang sudah diatur oleh pemerintah dan ternyata sudah lama ya Pak Johan, sudah ada aturannya. Jadi bisa nih kalian atau teman-teman pajak semua, rekan-rekan pajak ikuti nih podcast kami ini nih. Siapa tahu kan nanti bisa liburan beneran ini terkait dengan pembayaran pajak di Indonesia ini. Iya, betul. Nah, apakah semua dapat Pak? Atau apakah semua itu berhak untuk mengajukan tax holiday ini? Saya nih misalnya orang pribadi karyawan, wah saya mau liburan bayar pajak ini, jadi istilahnya saya nggak perlu bayar pajak ini. Ataukah memang sebenarnya diatur Pak Johan terkait dengan kriteria siapa aja yang dapat nih Pak Johan? Iya. Jadi nanti kawan pajak bisa lihat di PMK-nya ya seperti apa kriterianya, tapi dapat kita sampaikan di sini ya secara umum bahwa kriteria wajib pajak yang bisa mendapatkan fasilitas ini adalah wajib pajak badan. Wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir, ya. Kemudian yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama. Itu yang pertama. Jadi orang pribadi nggak berhak ya. Oke, jadi yang bisa atau perlu jadi perhatian ternyata ini wajib pajak badan ini yang berhak. Lalu ada nilai investasinya tadi ya Pak ya? Iya. Ada nilai investasi minimalnya, lalu industri pionir yang harus itu, dan itu harus masuk dalam kegiatan usaha utamanya. Nah, semakin mendalam nih pembahasan kita nih, tadi subjeknya siapa yang berhak. Nah, sepertinya penting juga nih untuk diperhatikan bagi kawan-kawan pajak yang mungkin memenuhi nih kriteria untuk subjeknya nih sudah memenuhi. Nah, kita lanjut Pak ke bahasan berikutnya terkait dengan salah satu subjek itu tadi kan yang memenuhi atau diinvestasikan ke dalam industri pionir nih Pak Johan. Industri pionir apa aja sih gitu? Saya taunya pionir merek nih Pak Johan. Cuman apa sih industri pionir gitu? Mungkin perlu dijawantah lagi ke wajib pajak. Jadi industri pionir tadi termasuk kriteria ya untuk mendapatkan fasilitas ini adalah yang ditanamkan dalam industri pionir. Dan tentu nilainya juga tadi ya minimal nilainya adalah 100 miliar. Oke. Nah, industri pionir ini apa saja ya? Nah, ini nanti bisa dilihat juga di PMK-nya. Jadi ada paling tidak ada 18. Wah, 18 jenis industri pionir. Yang pertama industri logam dasar hulu, industri logam, apakah itu besi baja maupun bukan besi baja. Kemudian industri pemurnian atau penghilangan minyak dan gas bumi, industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi atau gas alam, kemudian industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, kemudian industri kimia anorganik, ya. Kemudian industri bahan baku utama farmasi, kalau kawan pajak ada bergerak di bidang farmasi, kemudian industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, elektroterapi, kemudian industri pembuatan komponen utama elektronika atau telematika, kemudian industri pembuatan mesin, ya, termasuk industri pembuatan komponen robotik, pembangkit tenaga listrik, kemudian kendaraan bermotor, industri pembuatan komponen kapal, komponen kereta api, pesawat terbang, kemudian juga ada industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas. Kemudian industri atau infrastruktur ekonomi, ya, investasi untuk infrastruktur ekonomi. Yang terakhir adalah ekonomi digital. Namun meskipun ada dibatasi industri pionir yang telah disampaikan tadi, tetap kawan pajak masih dimungkinkan dalam hal kawan pajak mungkin belum tercakup di industri tersebut. Sepanjang memenuhi kriteria atau skor tertentu, nanti kawan pajak bisa lihat ya di PMK-nya seperti apa cara penghitungan skornya. Masih dimungkinkan untuk dapat masuk kriteria sebagai industri pionir mendapatkan fasilitas pajak.
pajak penghasilan, pengurangan pajak penghasilan atau tax holiday. Udah ada 18 yang itu luas banget industri yang tercakup dan bisa memanfaatkan. Ternyata kalau dia tidak masuk ke 18 tapi bidang usahanya memenuhi skor tertentu, bisa dianggap sebagai industri pionir juga dan bisa memanfaatkan juga untuk tax holiday ini. Ada cara penghitungan kuantitatifnya seperti apa. Oh iya. Wah, jadi kesempatannya luas banget nih kawan pajak semua untuk bisa memanfaatkan. Menarik ya. Sayang untuk dilewatkan. Nah, apa aja sih Pak benefitnya Pak? Atau ragam fasilitas yang bisa didapatkan oleh wajib pajak di tax holiday ini Pak? Ya, jadi tadi kan di awal kita sebut ya bahwa tax holiday ini mungkin bisa disebut libur pajak atau pengurangan pajak penghasilan badan. Nah, di ketentuan atau fasilitas ini ada dua pengurangan, baik 100% ataupun 50% dari penghasilan atau PPh badan kita yang terutang. 100%? Bisa sampai 100%. Nah, libur beneran itu kawan. Libur beneran gitu. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan yang 100%, maka investasi yang ditanamkan itu adalah paling sedikit 500 miliar. Oke. Fasilitas ini adalah untuk mengundang investasi ya, tadi sampaikan oleh Mas Gaib. Nah, kalau investasinya paling sedikit 500 miliar, silahkan kawan pajak, benar-benar libur pajak 100%. Libur pajak nih. Nah, apabila investasinya paling sedikit 100 miliar dan paling banyak kurang dari 500 miliar, maka diberikan pengurangan PPh badan sampai dengan 50%. Wah, luar biasa loh benefitnya rekan pajak semua untuk tax holiday ini. Seharusnya ayo berlomba-lomba nih kalau misalnya memang memenuhi kriteria, yuk kita manfaatkan fasilitas tax holiday ini. Iya, betul. 100% liburan lebaran kemarin sudah, ternyata bisa juga nanti liburan bayar pajak di Indonesia dengan tax holiday ini ya Pak Johan ya. Silahkan investasi yang banyak. Investasi yang banyak. Minimal 100 M tadi. Iya kan ya Pak? Betul Mas Gaib. Nah, ngomongin liburan, ngomongin tax holiday. Masa iya sih Pak, liburan itu seterusnya orang kemarin kita libur lebaran aja udah harus masuk nih gitu tanggal 26 27 kemarin ya rekan-rekan. Nah, kalau tax holiday ini apakah ada jangka waktunya juga ataukah tidak ada jangka waktunya dan selamanya libur, itu bagaimana Pak Johan? Iya, jadi fasilitas ini diberikan tadi ya dengan persentase pengurangan 100-50%. Iya. Dan tentunya juga ada periode jangka waktu, tergantung dari nilai investasi yang ditanamkan. Nah, pengurangan yang 100% tadi, sepanjang ya investasi baru yang ditanamkan tersebut paling sedikit 500 miliar, sampai dengan kurang dari 1 triliun itu diberikan fasilitas periode tax holiday-nya sampai dengan 5 tahun pajak. 5 tahun. Kemudian investasi yang ditanamkan itu paling sedikit 1 triliun sampai dengan kurang dari 5 triliun diberikan periodenya sampai dengan 7 tahun pajak. Wah, nambah ternyata. Nambah. 7 tahun. Ya semakin besar investasinya semakin panjang periode tax holiday-nya. Kemudian dengan investasi yang paling sedikit 5 triliun ya, sampai dengan kurang dari 15 triliun itu diberikan lebih panjang lagi sampai dengan 10 tahun pajak untuk libur pajaknya. 100% karena ini. 100%. Kalau 100% itu panjang, bisa sampai lebih dari 10 tahun bahkan apabila investasinya paling sedikit 15 triliun ya, sampai dengan kurang dari 30 triliun diberikan tax holiday sampai dengan 15 tahun pajak dengan nilai 100% tadi. Dan apabila paling sedikit 30 triliun ya, 30 triliun ke atas investasinya lebih panjang lagi sampai dengan 20 tahun pajak libur pajaknya. Waduh. Kalau yang tadinya 50% itu diberikan fasilitas periode tax holiday-nya sampai dengan 5 tahun pajak. 5 tahun. Nah, itu juga ditambah. Jangan lupa Mas Gaib. Ada tambahan lagi ternyata. Jadi kalau di aturan fasilitasnya setelah mendapatkan tadi fasilitas ya pengurangan sampai dengan 7 sampai 20 tahun ya untuk yang 100%, untuk yang 50% sampai dengan 5 tahun. 5 tahun. Ditambah lagi 2 tahun setelah itu. Waduh. Nah, dengan jumlah pengurangannya apabila yang tadi 100% itu 50%, yang 50% 25%. Waduh. Libur beneran itu rekan-rekan.
udah kayak ngalah-ngalahin KPR ya Pak Johan ya. KPR itu 20 tahun kita bayar. Betul, Nah, betul. tax holiday ini 20 tahun kita nggak bayar. Nggak bayar. Wah, luar biasa, luar biasa. Yang satu bayar ini malah jadi nggak bayar kan? Iya, nggak bayar. Itu pun masih dikasih bonus tadi Kasih Pak ya, bonus 2 tahun betul, setelahnya. betul, Wah, betul, Mas Kai. ayo ini luar biasa menarik para rekan pajak semua ini. Nah, sekarang kan tadi udah kriterianya, sudah ada jangka waktunya. Kalau untuk caranya memperoleh fasilitas gimana Pak? Ya, jadi caranya mudah sebenarnya Mas Gaib. Jadi luar biasa pemerintah memberikan fasilitas ini, termasuk kemudahan untuk mendapatkannya. Jadi kawan pajak tidak perlu pergi atau harus mengurus dari satu instansi ke instansi lain. Cukup kawan pajak terhubung dengan OSS, Online Single Submission ya. Mungkin kawan pajak sudah paham ya. Online nih berarti? Online, jadi caranya secara online. Silahkan kawan pajak nanti masuk ke menu atau aplikasi tersebut masuk ke nanti terkait dengan tax holiday. Nah, persyaratannya ya untuk bisa memenuhi kriteria mendapatkan fasilitas ini tentunya yang pertama adalah WP Badan Dalam Negeri. Badan Dalam Negeri, kemudian berbadan hukum Indonesia. Kemudian penanaman modal yang diajukan fasilitas belum pernah mendapatkan fasilitas perpajakan sebelumnya. Oh, jadi nggak double ya. Gitu. Kemudian jangan lupa tetap harus memenuhi ketentuan debt to equity ratio atau perbandingan antara utang dengan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian harus direalisasikan berkomitmen untuk merealisasikan investasi ini dalam waktu 1 tahun setelah mendapatkan keputusan pengurangan PPh badannya fasilitas ini. Dan apabila pemegang sahamnya adalah WP dalam negeri, harus melampirkan surat keterangan fiskal. Nah, pertama kawan pajak silahkan melalui OSS untuk mengajukan permohonan apakah memenuhi kriteria atau tidak ya, yang tadi. Kriteria atau tidak tadi. Apabila sudah mendapatkan keputusan atau informasi ya dari OSS bahwa memenuhi kriteria, nah silahkan kawan pajak melanjutkan dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas. Ya. Nah, permohonan ini caranya adalah dengan melampirkan salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana penanaman modal tersebut. Kemudian salinan digital SKF, surat keterangan fiskal, dan juga jangan lupa diajukannya sebelum berproduksi ya investasi kita. Misalnya kita bikin pabrik ya jangan setelah berproduksi baru ngajukan permohonan fasilitas, tapi sebelum berproduksi itu harus jelas, itu clear, itu sebelum berproduksi komersial harus diperhatikan karena nanti akan kita lihat itu kesesuaiannya. Kemudian juga diajukan paling lambat 1 tahun setelah mendapatkan nomor induk berusaha ya untuk wajib pajak baru atau penerbitan izin usaha untuk penanaman modal baru. Jadi jangan terlambat ya kawan pajak kalau ingin mengajukan permohonan. Kemudian nanti apabila ini sudah memenuhi syarat, nanti akan diajukan usulan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas keputusan mendapatkan fasilitas tax holiday ini. Nah, apabila usulannya itu persyaratan sudah lengkap, diajukan usulan. Nah, nanti akan diteliti, akan diterbitkan keputusannya dalam 5 hari kerja setelah semuanya lengkap. Persyaratan. Sudah benefitnya luar biasa besar. Cara pengajuan permohonannya sangat simpel ternyata. Sederhana, simpel. Itu luar biasa pemerintah memberikan fasilitas kepada para rekan pajak sekalian. Yang penting bahwa investasi masuk ke Indonesia. Yang penting berinvestasi ke Indonesia. Jangan sampai mendapatkan tapi nggak berinvestasi ya Pak Johan ya. Betul Mas Kai. Nah, untuk kalau misalnya memang tadi udah mendapatkan persetujuannya Pak Johan, itu kapan Pak bisa memulai memanfaatkan tax holiday ini Pak? Ya, jadi kan tadi udah dapatkan persetujuan keputusan pemberian fasilitas pengurangan PPh badan. Komitmen 1 tahun merealisasikan. Nah, setelah itu terrealisir, mungkin kawan pajak bangun pabrik, mungkin membangun usaha atau apa ya, kawasan dan lain-lain lah ya. Nah,
ketika sudah mulai berproduksi komersial, sudah mulai ada yang diproduksi, kawan pajak silahkan mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasannya. Sejak itu pembebasannya, kalau sudah diizinkan ya. Mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas yang disampaikan setelah saat mulai berproduksi komersial. Nah, kemudian dari permohonan tersebut nanti Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan ke lapangan. Pemeriksaan lapangan apakah memang benar sudah berproduksi komersial, kemudian komitmennya realisasinya seperti apa, nanti dicek ya. Peralatan yang diimpor atau dibeli apakah baru atau bekas, karena ada kriterianya. Kemudian kesesuaian antara rencana realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama. Jadi paling tidak itu gambaran besarnya nanti pemeriksaan lapangan seperti apa. Oh iya. Nah, apabila sudah mendapatkan hasil pemeriksaan yang disetujui gitu Bang, benar ya sesuai dengan tadi persyaratan-persyaratannya, maka nanti akan diterbitkan keputusan pemanfaatan fasilitas tersebut. Jadi tetap ada sisi monitoringnya ya di pemerintah ya Pak Johan ya. Sekali. Oke. Nah, itu kan tadi hak yang diperoleh nih Pak, atau hak yang didapatkan oleh rekan pajak sekalian nih. Nah, terkait dengan kewajiban-kewajiban perpajakan yang lain itu bagaimana Pak Johan? Kan dia sebenarnya udah nggak bayar pajak kan ini. Apakah yang kewajiban yang lainnya juga, karena dia nggak bayar pajak dia nggak usah melakukan kewajiban perpajakan yang lain, atau gimana Pak Johan nih terkait pembukuan atau pemungutan atau kewajiban dia untuk memotong seperti itu, bagaimana Pak Johan? Iya, jadi patut diingat juga karena ini fasilitas ya, fasilitasnya pada pembebasan PPh badan, maka kawan pajak harus menyelenggarakan pembukuan yang terpisah antara pembukuan yang tidak mendapatkan fasilitas dengan yang mendapatkan fasilitas ya. Nah, kemudian kawan pajak juga meskipun mendapatkan fasilitas pengurangan, tapi tidak menggugurkan kewajiban untuk misalnya melakukan pemotongan maupun pemungutan PPh ya, untuk yang lainnya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian tapi di sisi lain karena mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan sampai 100% atau 50% tadi, maka selama jangka waktu periode tax holiday tersebut, maka kawan pajak atau pelaku usaha dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa ada SKB, tanpa perlu ada SKB, surat keterangan bebas. Nah, kemudian tapi untuk kegiatan usaha yang lainnya di luar yang investasi ini tetap dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh. Oke, jadi jangan dilupakan ternyata rekan-rekan sekalian, yang dibebaskan atau yang diberikan cuti lah istilahnya ya, tax holiday itu hanya yang diinvestasikan berdasarkan kriteria yang di tax holiday ya Pak Johan ya. Jadi untuk kewajiban yang lain, termasuk juga untuk usaha-usaha di luar yang diinvestasikan yang mendapatkan tax holiday ini, kewajibannya harus tetap dilaksanakan. Jadi tidak serta-merta terus kosong nggak ngapa-ngapain gitu, tidak istilahnya semuanya libur. Iya, tidak melaksanakan kewajibannya yang lain. Iya, betul Mas. Nah, setiap kali mendapatkan hak kan biasanya ada kewajibannya ya tadi. Ada Pak. kewajiban. Nah, kewajiban salah satunya tadi kan pemotongan dan pemungutan untuk usaha di luar yang diinvestasikan untuk tax holiday ini kan tetap jalan. Nah, kalau terkait dengan kewajiban di dalam hak yang dia dapatkan dalam tax holiday ini apa aja Pak? Ataukah nggak ada juga gitu? Tetap ya? Tentunya ada. Jadi setelah mendapatkan tadi hak mungkin ya fasilitas mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan. Nah, jangan lupa kawan pajak untuk membuat laporan rutin tiap tahun yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal. Laporan tersebut ada dua. Yang pertama adalah laporan realisasi penanaman modal sejak diterima keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pengurangan PPh badan sampai dengan saat mulai berproduksi komersial. Jadi ketika mendapatkan
surat keputusan pemberian fasilitas, kawan pajak melakukan investasi. Nah, disitulah kawan pajak harus tiap tahun lapor sampai dengan saat mulai berproduksi komersial. Nah, ketika saat mulai berproduksi komersial, maka kawan pajak wajib membuat laporan realisasi produksi sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial tersebut sampai dengan jangka waktu pemanfaatan pengurangan pajak penghasilan padan berakhir. Jadi tolong ini juga jangan lupa ya, setelah mendapatkan fasilitas, tolong kewajiban untuk membuat laporan rutin itu tidak dilupakan. Baik rekan pajak sekalian, tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar overview mengenai dengan tax holiday yang bisa dimanfaatkan oleh rekan pajak semua. Dari awal ada dasar aturannya yang mengatur, lalu ada siapa saja yang berhak untuk memanfaatkan, syaratnya apa aja, lalu juga mekanisme pengajuannya seperti apa, lalu juga kewajiban-kewajiban yang melekat dan menyertai terkait dengan tax holiday yang diberikan. Nah, sekarang tinggal rekan-rekan pajak semua yang memang memenuhi kriteria dan berhak untuk mengajukan, silahkan memanfaatkan. Jadi jangan pikir panjang karena benefitnya luar biasa yang bisa diterima. Silahkan diinvestasikan. Iya, silahkan menarik dana dan investasikan di Indonesia karena benefitnya luar biasa bisa dimanfaatkan. Betul. Nah, sepertinya sudah cukup Pak Johan. Ya. Kita sudah menjelaskan tadi obrolan dan bincang-bincang kita di podcast Meja Lipat kali ini. Tinggal silahkan wajib pajak sekalian untuk memanfaatkan fasilitas yang memang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Dan terima kasih juga Pak Johan telah menemani saya dan di dalam bincang-bincang podcast Meja Lipat pada kesempatan kali ini. Juga terima kasih untuk rekan-rekan pajak yang mau menemani kita juga ini selama hari ini tadi. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Semoga kita bisa membahas lagi untuk hal-hal lain yang lebih menarik lagi untuk kedepannya. Kami cukupkan sekian. Kami undur diri. Selamat menjalankan segala aktivitasnya. Salam sehat selalu dari kami. Mari Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Johan.